Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Belum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area Villa Batu. Istilah villa seperti yang kita kenal sekarang, rumah peristirahatan yang luas dan nyaman di daerah sejuk dan terpencil. Memiliki akar sejarah yang kuat sejak zaman kolonial Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Asal-usul villa pada zaman kolonial Belanda, inspirasi dari gaya hidup Eropa. Di Eropa, terutama Belanda dan Prancis, para bangsawan dan elit biasa memiliki country house atau villa di luar kota sebagai tempat rehat dari hiruk-pikuk kota. Tradisi ini dibawa oleh Belanda ke Hindia Belanda menyesuaikan dengan kondisi iklim tropis dan lanskap pegunungan seperti di Batu. Iklim pegunungan yang sejuk, wilayah seperti Batu, Malang dianggap ideal karena udara bersih dan sejuk, jauh dari kelembapan dan panas kota pesisir seperti Batavia atau Jakarta atau Surabaya. Villa-villa ini menjadi tempat peristirahatan elit kolonial saat musim panas atau libur, tempat penyembuhan dan rekreasi. Banyak villa dibangun oleh sanatorium, pemandian air panas atau resort pegunungan karena diyakini baik untuk kesehatan paru-paru, saraf, dan lain-lain. Contoh daerah Batu dekat Selekta Resort sejak 1930-an, Lembang dengan Maribaya. Arsitektur gaya Hindia dan kolonial. Gaya bangunan villa kolonial biasanya beranda luas untuk sirkulasi udara, plafon tinggi dan jendela besar. Material campuran kayu jati, bata tebal, genteng Belanda mencampurkan gaya Eropa klasik dengan adaptasi iklim tropis gaya arsitektur Indis. Siapa yang membangun villa ini? Kelas elit dan saudagar, pejabat kolonial, juragan perkebunan, pengusaha keturunan Tionghoa, Armenia, dan kalangan menengah atas membangun villa sebagai simbol status, tempat menjamu tamu penting, investasi properti di masa depan. Transformasi setelah kemerdekaan, perubahan fungsi villa setelah kemerdekaan 1945, banyak villa diambil alih negara atau dijual ke warga lokal. Beberapa dijadikan hotel, asrama, rumah sakit, sekolah, atau rumah tinggal. Sebagian menjadi bangunan cagar budaya, namun banyak pula yang rusak atau diubah total. Hubungan antara villa-villa di Batu, Jawa Timur dengan masyarakat sekitar sangat menarik karena mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dari masa kolonial hingga sekarang. Masa kolonial Belanda, hubungan yang eksklusif dan timpang. Villa sebagai simbol elit. Villa-villa di Batu dibangun oleh kalangan elit kolonial Belanda, Eropa Timur, Armenia, dan pengusaha Tionghoa kaya. Umumnya berada di area strategis seperti lereng Gunung Panderman dengan pagar taman yang jauh dari pemukiman penduduk lokal. Villa dipandang sebagai simbol kemewahan dan kekuasaan. Peran masyarakat lokal, buruh dan pekerja kasar. Penduduk lokal umumnya petani Jawa, tidak tinggal di dekat villa tapi bekerja untuk pemilik villa sebagai tukang kebun, pekerja bangunan, asisten rumah tangga. Saat kemerdekaan dan Orde Baru, transisi kepemilikan dan fungsi. Villa dijual, disewa, atau diambil negara. Banyak villa pasca 1945 diambil alih atau dijual ke warga Indonesia. Sebagian dijadikan hotel, misalnya Kartika Wijaya, kantor atau rumah tinggal. Interaksi mulai tumbuh, masyarakat lokal mulai bekerja sebagai staf hotel, penjaga, resepsionis,
pemandu, penyedia bahan makanan, tukang bangunan, penyedia jasa pariwisata. Peran warga meningkatkan karena sektor pariwisata berkembang, ekonomi lokal terpengaruh positif. Era modern, villa sebagai katalis ekonomi lokal tapi juga sumber masalah. Dampak positif, lapangan kerja masyarakat sekitar bekerja di sekitar properti, kebersihan, keamanan, catering atau transportasi wisata villa. UMKM tumbuh, makanan khas Batu, oleh-oleh, layanan laundry, penyewaan motor mobil, meningkatkan nilai tanah. Warga menjual atau menyewakan tanahnya untuk pembangunan villa, menambah penghasilan. Dampak negatif, alih fungsi lahan kebun atau hutan berubah jadi villa, berdampak pada ekosistem air, tanah, dan lanskap. Kesenjangan sosial baru, villa mewah berdampingan dengan kampung padat, potensi kecemburuan sosial, masalah izin dan bencana. Beberapa villa dibangun tanpa izin lingkungan, longsor, villa roboh, dan lain-lain, contoh kasus di Batu 2024. Upaya membangun hubungan harmonis, kolaborasi villa dan masyarakat. Beberapa pengelola villa mulai melibatkan warga. Dukungan pemerintah Kota Batu, Pemkot Batu mendorong pariwisata ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Peraturan daerah mengatur pembangunan villa agar tidak merusak lingkungan dan melibatkan masyarakat sekitar. Hubungan antara villa-villa di Batu dan masyarakat sekitar berevolusi dari hubungan yang dulu eksklusif dan timpang di masa kolonial menjadi hubungan yang lebih terbuka dan saling menguntungkan di masa kini. Meskipun tantangan seperti alih fungsi lahan, izin, dan kesenjangan tetap ada, hubungan antara villa di Batu dan masyarakat modern saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Ada dampak positif yang nyata terhadap ekonomi dan lapangan kerja, namun juga muncul sejumlah masalah sosial dan lingkungan. Peran villa dalam ekonomi masyarakat modern, sumber lapangan kerja, masyarakat sekitar villa bekerja sebagai penjaga atau security, housekeeping atau kebersihan, koki, driver, gardener, tour guide lokal. Peluang usaha kecil, warga membuka warung makan, laundry, rental motor dan mobil, jasa catering untuk tamu villa, jualan oleh-oleh produk lokal, apel, susu, dan keripik. Penyewaan lahan dan properti, masyarakat menyewakan dan menjual tanah untuk pembangunan villa. Penghasilan bertambah, beberapa warga juga membangun villa sendiri. Peningkatan infrastruktur, jalan penerangan, dan sinyal internet di beberapa desa membaik karena adanya investasi properti dan pariwisata. Perubahan sosial dan budaya, dampak campuran, naiknya gaya hidup masyarakat. Sebagian warga mengikuti gaya hidup wisatawan, lebih modern, lebih konsumtif. Beberapa pengembang villa berkolaborasi dengan desa wisata seperti di Desa Bumi Aji, Desa Tulungrejo, Desa Punten. Pemkot Batu sedang menyusun regulasi pembangunan villa agar berbasis lingkungan dan partisipatif. Hubungan villa dan masyarakat modern di Batu adalah relasi saling membutuhkan, tapi juga menuntut pengelolaan bijak. Bila dikelola dengan baik, villa bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi tanpa pengawasan, villa justru bisa memperparah masalah sosial dan lingkungan. Hubungan antara villa di Batu dan dunia pendidikan tidak selalu terlihat secara langsung, namun dalam konteks modern, keduanya saling berhubungan dan bisa memberikan dampak positif maupun tantangan tersendiri. Peran villa dalam mendukung dunia pendidikan, sumber pembelajaran lapangan. Villa-villa di Batu sering menjadi lokasi untuk studi lapangan bagi mahasiswa jurusan arsitektur, studi desain bangunan kolonial, pariwisata, studi pengelolaan villa, geografi lingkungan, studi dampak tata ruang, tempat magang praktek kerja bagi siswa SMK atau mahasiswa, terutama jurusan perhotelan, tata boga, tata geraha, maupun manajemen pariwisata. Juga villa dijadikan tempat LDKS untuk siswa-siswi SMK maupun SMA dan alia. Penyedia tempat kegiatan edukasi, banyak villa di Batu disewakan untuk kegiatan pendidikan seperti pelatihan guru, workshop, seminar, atau retret mahasiswa, LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa.
Hubungan antara Villa di Batu dan dunia pendidikan bersifat multidimensi. Villa tidak hanya berperan sebagai tempat rekreasi tapi juga sebagai tempat belajar dan praktek, sumber penghasilan keluarga, mitra pendidikan vokasi. Dengan pengelolaan yang tepat, villa-villa ini bisa menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan lokal, mendukung pengembangan keterampilan, peluang karir, dan kualitas pembelajaran. Itu sekedar informasi tentang villa yang ada di Batu. Semoga informasi tersebut bisa menambah wawasan sobat semua untuk melestarikan dan menjaga cagar budaya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga sobat semua sukses dan sehat selalu.